Sejauh apapun kita melangkah dalam hidup ini, garis finishnya adalah tetap sebuah perubahan, tetap sebuah kematian. Dunia baik, terima kasih kepada MC yang sudah membawakan acara di malam hari ini. Ibu, Bapak semuanya, selamat malam. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Baik atau tidak? Sudah makan? Ya sudah kalau begitu. Nggak galau lagi ya? Ya, ini adalah pertemuan kita yang kedua di malam hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang karakter hidup kita. Bagi yang kemarin yang hadir, kira-kira masih diingat belum apa karakter hidup kita? Duka. Kita punya karakter duka. Segala sesuatu yang membuat kita menderita itu sebabnya karena apa? Karena hasrat yang tidak terkendali atau keinginan. Karena itu kemarin Bante mengingatkan, coba cek ke dalam diri kita. Apa sih yang membuat kita kecewa, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita marah? Semua pasti karena keinginan kita yang tidak terpenuhi. Maunya pacarnya itu baik-baik saja, ternyata tidak sesuai, menderita, marah, benci. Karenanya ada dua hal yang kita pikirkan di dunia ini, yang membuat kita susah tidur, yang membuat kita selalu gak nyaman. Apa dua hal itu yang sering kita pikirkan? Memikirkan orang yang kita cintai dan memikirkan orang yang kita benci. Dua hal ini saja yang membuat pikiran kita susah. Dan benci dan cinta itu tingkat emosinya sama. Karena itu hari ini kita akan masuk ke sesi kedua. Nah, di sesi kedua ini kira-kira sudah tahu belum apa yang mau saya sampaikan? Belum tahu? Serius? Kalau belum tahu, kalau itu saya nggak jadilah. Lo ngapain ngasih tahu yang belum tahu? Ya. Jadi sudah tahu belum apa yang sudah saya sampaikan? Hah? Apa? Hah? Belum? Ya. Jadi gini, ada satu cerita nih, nanti buka dengan cerita lagi, boleh ya? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, harus boleh loh ini. Pertanggung jawabnya sama Subhadra Murti nih baru sampai. Jadi ada satu cerita, ada satu Bante di sebuah biara besar. Dia itu dijadikan sebagai kepala biara di biara besar tersebut. Tapi mau undang Bante ini ceramah, susahnya minta ampun. Nah, suatu ketika Bantenya itu dikondisikan untuk berceramah, di-invite, diundang seperti ini. Ketika sudah di-invite, diundang, Bantenya langsung datang, megang mic, dan Bantenya bertanya. Tanyanya gimana coba? Kira-kira Bapak Ibu semua sudah tahu belum yang mau saya sampaikan? Kalau semua kompak belum tahu. Kalau belum tahu, kalau gitu saya nggak jadi ceramah. Kenapa? Ngapain ngasih tahu yang belum tahu? Pergi dia, nggak jadi ceramah lagi. Tapi pengurus wihara tidak kalah habis pikir. Minggu depan kita undang lagi Bantenya. Lalu kompak. Nanti kalau ditanya Bante yang sama, bilang sudah tahu gitu. Kompak mereka. Bener, minggu depannya diundang lagi Bantenya. Datang di tempat yang sama seperti ini. Lalu Bantenya tanya lagi, Bapak Ibu semua sudah tahu belum yang mau saya sampaikan? Jawabannya apa? Sudah. Lalu dia bilang, ya sudah kalau sudah tahu.
Nah, ngapain ceramah kepada orang yang sudah tahu kan? Pergi lagi bantainya, pulang lagi ke Kuti. Wah, lalu habis itu pengurus wihara pun gak kalah pinter. Besok diundang lagi, diajak kompromi umatnya. Hei bapak ibu semuanya, nanti kalau ditanya jawab ya. Yang sebelah sini belum tahu, yang di sini sudah tahu. Oke, sepakat. Minggu depannya, bukan minggu besok loh ya, karena minggu besok saya juga yang ngisi. Diundang lagi bantainya, lalu ditanya. Ketika bantainya datang, pegang mic lalu bertanya lagi, bapak ibu semuanya, kira-kira hari ini sudah tahu belum yang mau saya sampaikan? Sepakat. Yang cowok-cowok bilang apa? Belum tahu. Yang cewek-cewek bilang sudah tahu. Lalu bantainya bilang, nah kalau begitu tolong yang sudah tahu kasih tahu yang belum tahu. Pergi lagi bantainya. Ya, ini sebuah kiasan pembuka untuk kita bahwa mendengarkan dharma itu tidak segampang yang kita angan-angankan. Terkadang kita dengar dari sebelah kiri keluar sebelah kanan, dengar sebelah kanan keluar sebelah kiri, dengar kanan kiri keluar dari mulut, gitu. Diceritakan lagi. Karena itu ketika kita belajar dharma, kita harus punya kemantapan batin, harus siap. Bapak Ibu kira-kira siap nggak mendengarkan sharing malam hari ini? Siap nggak? Siap ya. Kalau siap berarti jangan sampai ada HP yang bunyi. Kalau ada HP yang bunyi, nanti buat dompet yang tanya loh itu. Ya, Bante ingin melanjutkan lagi bahwa kemarin kita memahami bahwa kita punya karakter hidup kita karakternya adalah dukkha, duk dan ka. Artinya itu sesuatu yang tidak pas dengan diri kita, itu penderitaan. Makan pempek enak tidak? Enak, tapi makannya itu 30 biji, jadinya enak atau tidak? Enggak. Enggak pas dengan kondisi kita. Menderita. Tapi penderitaan itu ada 3 jenisnya. Yang kemarin tadi tekankan, yang pertama dukkha biasa, yang mudah diatasi. Kalau lapar kan menderita, makan selesai. Gatel ya menderita, panas menderita, tapi diperbaiki selesai. Tapi ada jenis dukkha yang kedua yang mendalam. Apa itu? Karena perubahan. Karena perubahan. Perubahan karena apa? Perubahan karena kondisi kita dulu aku muda, sekarang jadi tua. Dukkha. Sesuatu yang enggak pas. Makanya kalau Bapak Ibu datang ke wihara supaya tidak tua, Anda salah tempat. Sebab apa? Pasti ada yang tua kok. Kalau Bapak Ibu datang ke wihara supaya tidak sakit, Anda salah tempat. Lu Anda di sini pasti akan merasakan sakit kok. Buktinya kakinya kalau duduk bersila begini 5 menit sudah ganti, 5 menit sudah ganti. Kenapa? Kan kita lari dari penderitaan ini. Menderita. Kalau Bapak Ibu datang ke sini supaya usia panjang, nggak mati-mati, Anda salah tempat juga. Orang semua yang pernah datang ke sini pasti akan mati ya. Tidak ada yang tidak mati. Karena itu sejauh apapun kita melangkah dalam hidup ini, garis finishnya adalah tetap sebuah perubahan, tetap sebuah kematian. Dunia ini, ibu bapak semuanya, bukanlah rumah yang tetap, bukan juga kampung halaman. Semuanya itu kita hanya menumpang sementara, karena semuanya berubah, hanya sebentar saja, datang dan pergi. Tapi kadang herannya diri kita ini, sikap kita ini kepada dunia itu seolah-olah kita akan memiliki selamanya, menggenggam kuat-kuat. Padahal keberadaan kita itu fana, keberadaan kita itu tidak abadi.
anicca. Karena itu kita menyadari bahwa hidup kita itu sifatnya berubah, maka ini disebut duka. Makanya kalau Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu mau menipu diri kita sendiri ya, oh Bante saya sudah tua, saya kan bisa ke Korea Selatan, operasi plastik, sini kasih plastik, sini tempel, ya memang nampak 29 tahun meskipun usianya 50 tahun, tetapi tetap ingat tenaganya tetap sama 50 tahun. Loh ya, gak akan abadi, selalu berubah, selalu berubah. Lalu yang ketiga, duka apa kemarin yang penting? Penting review. Duka karena kelahiran. Kok aku lahir di dunia ini loh ya? Kan kalau aku nggak lahir, aku nggak tua. Kan kalau aku nggak lahir, aku nggak sakit. Kan kalau aku nggak lahir, aku nggak patah hati loh. Kan kalau aku nggak lahir, aku nggak stres. Tanggung jawabku nggak banyak. Aku juga nggak akan mati. Tetapi karena kelahiranlah, maka aku mengalami sebuah proses ini. Sama dengan Bapak Ibu menghirup oksigen. Ketika Bapak Ibu menghirup oksigen, itu membawa kehidupan, tetapi membawa penuaan pada sel tubuh kita. Makanya kita menua. Makanya kalau nggak mau menua sel tubuhnya, jangan hirup oksigen. Tapi kan nggak bisa. Memang kita pasti akan mengalami itu. Dan sebabnya apa? Kemarin beliau tekankan. Sebabnya kok kita bisa menderita, kan ini alami karakter hidup kita. Kita tahu karakter hidup kita itu duka, perubahan. Tapi kok kita bisa menderita? Kenapa? Karena kita menggenggam. Apa yang kita genggam? Tanha, hasrat yang tidak terkendali, keinginan yang nggak pernah ada habisnya. Keinginan itu ada habisnya tidak? Tidak pernah. Tidak pernah ada habisnya keinginan itu. Yang kemarin Bante katakan segitiga itu. Keinginan, Anda mengkondisikan keinginan dan terjadi. Kalau berhasil Anda bahagia, senang. Kalau nggak berhasil Anda kecewa. Tetapi apakah akan berhenti titik di sini? Tidak. Ini akan menjadi objek keinginan lagi. Anda ingin kaya, mengkondisikan kaya, berusaha sebaik mungkin, berhasil kaya. Sudah kaya akan berhenti di sini? Tidak, pasti ada lagi. Kalau gitu aku mengembangkan lagi. Terus sampai kita tua pun kita akan sibuk. Karena itu Buddha memberikan sebuah perenungan. Coba renungkanlah bahwa kita itu tidak kekal. Kalau kita tidak kekal, kita akan paham bahwa hidup itu ada batasnya. Karena kita tahu hidup itu ada batasnya, maka dari 24 kesibukan Bapak Ibu, luangkan waktu ya syukur-syukur 1 jam. Gak bisa 1 jam, 10 menit untuk duduk hening dan tenang. Hening dan tenang. Inilah karakter hidup kita, duka. Nah, kalau kita sudah memahami ini, dua ini, maka kita akan kata, oh ini itu yang dimaksud ajaran Buddha. Jadi ajaran Buddha itu bukan pesimis, tapi lebih menilik ke dalam hati kita, merenungkan secara mendalam memang karakter hidup kita seperti itu. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, di Asada itu, di Dhammacakka itu dikatakan ekayano maggo. Ketika ada satu jalan yang Anda tempuh, maka Anda akan mencapai yang namanya niroda. Niroda, tahu niroda? Niroda itu nirwana atau nibbana. Niroda itu apa? Nirwana itu apa? Nibbana itu apa? Nibbana itu satu kondisi batin yang jernih, yang sudah tuntas, bebas dari 3 akar lomba dosa moha. Nibbana bukan suatu tempat, tapi satu kondisi batin. Makanya kita bisa mencapai nibbana di saat kita masih hidup, tidak harus menunggu mati. Kalau mau masuk surga nunggu mati. Siapa yang mau masuk surga? Pergi dulu mau.
Tidak mau, Mas. Tidak mau. Tidak mau. Tapi nirvana atau niroda kondisi batin. Kondisi batin yang tentrem, yang bebas. Kamu sudah tidak punya tanggung jawab lagi, kamu sudah tidak punya hutang karma lagi, dan kamu sudah tidak akan menghasilkan sebuah karma lagi. Tuntas selesai, tak terjelaskan. Dikatakan seperti apa? Seperti jejak kaki yang di pantai lalu hilang, tersapu ombak, sudah tidak ada ceritanya lagi. Ini niroda atau nibbana kondisi batin. Kalau Bapak Ibu tentram, Bapak Ibu tenang, itu mudah masuk nibbana. Nah, coba sekarang kalau kita meditasi, baru menjam sedikit, pikiran kita sudah kayak televisi, kayak film Korea edisinya nggak pernah selesai-selesai, muncul terus ya kan, inget ini, ikut ini, besok mau makan apa, besok mau apa gitu. Bahkan mungkin ketika Anda mau tidur, ketika memejamkan mata, pikirannya tuh gitu kan, inget terus ini, overthinking, sehingga apa? Lama-lama nggak bisa tidur, insomnia. Semakin nggak bisa tidur, semakin dipaksakan tidur, makin tidak bisa tidur. Inilah kehidupan kita. Karena itu Buddha mengatakan ekayano maggo. Hanya ada satu jalan untuk menempuh bebas dari penderitaan ini, disebut hasta arya magga. Hasta arya magga. Yang pertama, kita harus punya pandangan benar di 8 jalan mulia ini. Berpandangan benar tentang apa? Pertama, tentang anicca, dukkha, dan anatta. Yang kedua, tentang praticca samuppada. Ya. Yang ketiga, tentang 4 kebenaran mulia. Dan yang keempat, tentang hukum karma. Kita harus punya pandangan yang benar. Baru yang kedua tentang pikiran benar. Nah, malam hari ini Bante hanya akan membahas 2 jalan saja, yaitu berpikir benar dan berucap yang benar. Berpikir benar dan berucap yang benar. Pikiran benar dalam bahasa Pali yaitu sama sangkapa. Di dalam Dhamma dikatakan pikiran itu adalah pelopor, pikiran itu adalah pembentuk, pikiran itu adalah pemimpin. Karena itu kalau kita berpikir, sifatnya harus berpikir benar. Apa itu berpikir benar? Berpikir benar itu kalau kita berpikir, sifatnya yang pertama itu nekama. Tahu nekama? Nekama itu artinya adalah bisa melepas, tidak egois. Jadi kita berpikir itu gak boleh egois. Jangan mementingkan kesenangan sendiri, jangan mementingkan inginnya menang sendiri, benar sendiri, enak sendiri. Itu prinsipnya. Siapapun orangnya, kalau cara berpikirnya itu masih egois, ya, masih mau menang sendiri, masih mau benar sendiri, masih mau enak sendiri, maka itu tidak termasuk berpikir yang benar. Urusannya gimana sih tadi? Kan saya itu kan berpikir untuk kepentingan saya, untuk kesenangan saya. Ya enggak apa-apa berpikir untuk kesenangan Anda, untuk kepentingan Anda. Ya enggak apa. Cuma kalau kamu itu berpikirnya itu egois, maunya benar sendiri, maunya itu didengar sendiri, maunya itu enak sendiri, itu bukan berpikir benar, tidak masuk pikiran yang benar. Ya. Jadi jangan egois, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berpikir itu fondasinya apa?
Berpikir itu fondasinya adalah abhyapada, yaitu berpikir itikadnya cinta kasih. Berpikir kalau kita itu itikadnya kasih sayang atau cinta kasih tersebut. Tidak berpikir bukan jahat. Makanya itu kalau di dalam Karane Metta Sutta dikatakan gini, instruksi dalam Karane Metta Sutta, jika engkau ingin tangkas dalam hal ketenangan, maka engkau harus tangkas dalam hal kebajikan, yaitu jujur, sungguh jujur, rendah hati, tiada sombong. Lalu selanjutnya di bab selanjutnya dikatakan lagi, jangan karena engkau marah dan benci lalu mengharapkan orang lain celaka, maka kamu akan tangkas dalam hal ketenangan. Ini kita diajak untuk berpikir yang itikadnya cinta kasih. Susah loh nanti, memang bagi saya mempraktekkan berpikir benar itu dalam Buddhisme susah sekali, sulit sekali. Sebab apa? Sebab kita itu pikirannya cenderung negatif, cenderung melihat sesuatu itu sisi negatifnya, ya kan? Disakiti orang lain, merasa diri kita jadi korban, padahal belum tentu loh. Mungkin ada hal-hal yang membuat orang tersebut gak nyaman sehingga melukai diri kita, tapi kita cenderung ke sisi yang lain dulu. Kita itu cenderung melihat segala sesuatu itu sisi negatifnya. Makanya itu mendatangkan Buddha itu lebih sulit daripada mendatangkan hantu, ya kan? Loh ya loh. Ketika kita mau berpikir Buddha di depan kita itu susah sekali. Memvisualisasikan Buddha di depan kita susah sekali. Tapi coba memikirkan orang yang kita benci, cepatnya minta ampun. Bante, jangankan berpikir saja Bante, melihat sendalnya saja di depan, saya sudah gak enak hati. Jangankan melihat sendal di depan, dengar nama yang sama saja udah gak enak. Ini pikiran seperti itu. Karena itu Buddha mengatakan kalau mau berpikir benar, berpikir itu itikadnya cinta kasih, itu landasannya. Lalu yang ketiga, kalau kita mau berpikir benar itu harus bersifatnya itu ahimsa. Ini kalau kita membaca sejarahnya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu punya teknik pendekatan untuk mendamaikan perang di India itu dengan ahimsa, yaitu tidak boleh kejam. Sehebat apapun pikiran kita, secerdas apapun diri Anda, kalau diawali dan diakhiri dengan sebuah kekerasan, dengan keinginan untuk menyakiti orang lain, untuk membuat orang lain menderita, untuk melihat makhluk lain menderita, itu bukan pikiran yang benar. Oke, dia pernah menyakiti kita, dia pernah membenci kita, dia pernah merugikan diri kita. Tetapi kalau kita berpikirnya itu tentang dia yang kejam-kejam, inginnya dia juga menderita, merasakan apa yang kita rasakan, maka kita belum berpikir benar. Jadi praktek Buddhisme di pikiran ini saja sulit loh, sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa, karena sejatinya manusia itu survive, selalu menyesuaikan. Kita bisa. Ini kita kalau berpikir yang benar itu membantu diri kita mudah tenang. Coba cek, apa sih yang membuat kita itu nggak bisa tidur? Apa sih yang membuat kita itu mau scrolling TikTok terus? Apa sih yang membuat kita itu kok sumpah terus, kok maunya marah terus, kok maunya emosi terus? Semua tergantung dari pikiran kita.
Jadi kalau Anda ingin bahagia, ya inginnya disingkirkan dulu, maka Anda bahagia. Hanya ada istilah, Buddha, aku ingin bahagia. Lalu Buddha bilang, ya sudah, inginnya diambil. Kamu nggak perlu ingin lagi, maka kamu bahagia. Dimulai dari apa? Cara berpikir kita. Yuk koreksi ke dalam diri kita. Apakah di usia segini, rata-rata usia kita berapa di sini? 30 ke atas. Mungkin yang kecil-kecil 20 ke bawah. Apakah di usia kita segini kita masihkah berpikir kejam? Berpikir maunya itu untung sendiri, menang sendiri, benar sendiri. Nah, tadi belum berpikir benar. Nah, ini kita harus jaga sih. Lalu ucapan. Kalau kita berucap, ya, dikatakan ucapan. Ucapan itu sifatnya pun harus benar. Ini sama wacak disebut dalam bahasa Bali. Berpikir benar, berucap benar. Ucapan benar itu, udah tekankan, ada ciri-cirinya. Yang pertama, ucapan itu harus mengandung kebenaran. Harus. Yang kedua, ucapan itu harus beralasan. Harus ada alasannya. Umpamanya diajak ngobrolin orang, ya kamu tanya, kira-kira itu alasannya kita ngomongin dia itu apa ya? Ya nggak ada apa-apa sih, cuma ngomongin aja. Nah itu nggak berfaedah, nggak usah. Lalu yang ketiga, ucapan itu harus berfaedah, harus mengandung faedah. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa sih kalau saya itu ngomongin si A? Yang nggak ada manfaatnya sih, ini hanya buat seru-seruan saja. Ya kayak gitu dengan ucapan benar ngapain? Kalau nggak bermanfaat. Lalu yang keempat, ucapan itu harus tepat waktu, on time. Bukan hanya kewihara saja yang on time, tapi ucapan kita juga harus on time, tepat waktu. Sebelum kita itu menegur anak-anak, lihat dulu kondisi dan posisinya. Oh, dia sedang capek, gak cocok kalau saya ngomongin ini, nanti malah dia makin marah. Harus tepat waktu. Lihat kondisi, dia siap nggak menerima kata-kata kita. Makanya saya sering mengajak untuk renungkan. Sebelum kita berucap, renungkan dulu, apakah kata-kata ini melukai diri saya dan orang lain. Kalau ini melukai diri kita dan orang lain, meskipun benar, jangan diucapkan. Sebab apa? Akan membawa perselisihan. Kalau berselisih, bertengkar, maka persaudaraan akan hilang. Ketika persaudaraan akan hilang, maka yang rugi siapa? Ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Coba cek pertengkaran yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, semua karena apa? Karena berucap tidak pada waktu yang tepat. Ya, sudah tahu suaminya pulang kantor, pulang kerja capek-capek, oh, gitu langsung ngomong yang ini, ya dia pasti marah. Gak tepat, tunggu dia santai dulu, relax dulu, nyaman dulu, buatkan makan. Apa kemarin bilangnya di sini? Yang beb ya gitu ya. Kan? Makan dulu, kalau sudah makan diomongkan. Ini disebut membuka lembaran baru, rekonsiliasi. Gitu. Begitu juga bapak-bapaknya, kalau mau berucap kepada istrinya itu yang lembut-lembut, jangan marah-marah. Mentang-mentang makanannya itu haus, langsung ngomong jangan. Baik-baik, maunya ketika makan, istrinya sedang masak susah-susah, baru belajar masak, disediakan ke bapak-bapaknya. Ketika makan keasinan, langsung jangan komplain, mah ini kok sayurnya asin sekali, jangan, mesti marah. Dipuji dulu, ditanya, mah hari ini mama cantik, mama ini masaknya wah lumayan. Tadi mama beli garam di mana? Di Alfamart.
Oh di Alfamart, kalau begitu besok jangan beli di Alfamart lagi ya Pak. Kenapa Pak? Sayurnya keasinan, kan lebih lembut, lebih santun. Sehingga apa? Sehingga tidak menimbulkan keributan. Apalagi marah-marah di depan anak. Di belakangnya anak pun nggak boleh kok. Orang anaknya di depan, kita di belakangnya, nggak boleh. Harus dirembukan. Makanya kalau ada latihan seperti besok ada DOM ya, Day of Mindfulness. DOM itu sebenarnya itu menginisiasi diri kita agar kita itu retreat, menarik diri. Agar apa? Agar merenungkan ucapan kita, bagaimana cara berpikir kita, bagaimana kita tata kembali cara berpikir kita tata kembali cara berucap diri kita. Kalau kita menata itu semua, maka nanti pulang ke rumah Anda lebih nyaman, tidak ada pertengkaran lagi. Karena kalau ada pertengkaran terus menerus, yang menderita siapa? Warga sipil, anak-anak. Loh ya, kalau bapak ibu bertempur terus, marah-marah terus, yang menderita siapa? Anak-anaknya. Bukan hanya anak-anak, tetangga pun juga bisa ikut menderita, nggak bisa tidur. Ditambah mungkin bantainya juga menderita. Kenapa? Dapat curhatan terus. Bante, ini kok begini? Dulu suami saya seperti ini, begini Bante. Bantainya cuma bilang, ya Nica. Dulu Bante dia berjanji untuk baik-baik saja, ketika menikah kok seperti ini ya. Bante itu bisa bilang, yang nyuruh nikah siapa? Artinya apa? Setiap pertempuran, setiap pertengkaran, setiap permasalahan itu dimulai dari cara berpikir dan cara berucap kita. Karena itu, kalau kita belajar Buddhisme itu sangat teratur. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi ucapan kita. Apa yang kita ucapkan itu akan menjadi perbuatan kita. Perbuatan yang kita lakukan itu sering berulang-ulang menjadi pola kebiasaan. Dan pola kebiasaan ini akan menjadi karakter diri kita. Karakter ini akan menjadi watak atau nasib kita yang menentukan seperti apa. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu nasibnya ke depan memang seperti apa, tengok diri kita. Di dalam Sancita Sutta, nah, Anda boleh baca Sutta itu ya. Bukan googling juga nggak apa-apa kalau dapatkan. Di Sancita Sutta itu Buddha menyarankan, oh ya para biku, contohlah wanita yang cantik, yang suka berdandan, ya kan? Kan wanita cantik itu karena berdandan. Yang suka mensolek, wanita yang suka mensolek itu maka dia akan selalu bercermin. Dia akan melihat cermin, lalu melihat wajahnya. Ada noda tidak di wajahnya. Kalau ada noda di wajahnya, dia akan membersihkannya. Rata tidak pedangnya. Kalau tidak rata, dia akan ratakan. Begitu pula diri kita harus sering bercermin ke dalam diri kita. Ada noda tidak di hati kita. Jika ada noda kemarahan, ada noda kebencian, ada noda ketidaksukaan, harus dibersihkan. Rata tidak cara berpikir kita, objektif tidak cara berpikir kita. Kalau tidak objektif, kita ratakan agar objektif. Tidak menilai segala sesuatu itu negatif. Ini yang Buddha sarankan dalam sutra. Karena itu coba sering-sering bercermin. Bapak sering bercermin? Sering ya? Sering. Saya juga sering bercermin, cago terutama. Potong rambut. Iya. Lu dikira potong rambut seperti ini nggak bercermin? Susah kalau nggak bercermin. Ini kan mataram namanya saya. Menulis tanpa rambut. Ada bapak-bapaknya itu sama itu tinggal pakai jenggot. Jadi mataram juga. Karena itu Bapak Ibu semuanya, di malam hari ini Bante mengajak untuk kita belajar berpikir benar dan berbicara yang benar. Karena pikiran kita menentukan arah diri kita kemana, cara bicara kita menentukan kesejahteraan kita bagaimana. Kalau Bapak Ibu punya bisnis, biar bisnisnya lancar, cara bicaranya pun harus diperbaiki, verbalisasinya begitu. Sehingga apa? Sehingga membuat orang nyaman.
Kan kalau kita ngomong membuat orang nyaman tuh enak. Merdu, bukan sendu. Tahu sendu? Sendu itu menyedihkan. Harus merdu. Inilah kita praktik di dalam Buddhisme. Lalu kalau kita sudah berpikir benar, berbicara benar, kita melatihnya dalam keseharian, maka longgarkanlah diri kita, ambil waktu untuk latihan diri, berpraktik meditasi. Sebab apa? Sebab kalau kita berpraktik meditasi, ketenangan kita terlatih, kita tidak akan lari dari ketidaknyamanan yang menghantui kita. Anda dicela, Anda dihina, Anda disakiti, tidak akan mengganggu ketenangan batin Anda, tidak akan menderita. Kenapa? Karena sebaik-baik kita berbuat baik, tetap ada yang tidak suka. Apalagi kalau kita tidak berbuat baik, tetap selalu ada perbincangan, ada orang yang ngomongin kita. Bahkan jadi biku pun ada yang ngomongin kita. Loh ya, ini saya punya cerita. Ini pengalaman jadi biksu. Awal-awal saya masih seorang samanera, itu saya diajak retreat vipassana selama 3 bulan oleh guru saya, Bhante Sadanyani, di Pondok Sadana Amitayus. Nah, Su Badramurti tahu. Kami itu di Pondok Sadana Amitayus setiap pagi punya kebiasaan meditasi jalan. Yang ngerti ya? Kita keliling, meditasi jalan tidak hanya di sekitar biara, tapi bisa keliling kampung. Itu kita bisa keliling kampung, ke persawahan gitu. Kadang sampai jauh, kalau udah jauh kejauhan pulangnya naik angkot. Itu ya, jauh kok. Apalagi guru saya itu suka membuat jalan sendiri. Nah, suatu ketika, Ibu, Bapak, ketika kami sedang berjalan meditasi jalan di pagi hari, waktu itu Bhante Sada, saya, Joti, Bhante Joti dan Utama. Kita berempat puasa di sana. Kita jalan, meditasi jalan. Ketika meditasi jalan, itu ketemu anak-anak. Maaf, ini lingkungannya bukan Buddhis, jarang lihat biksu. Kan kalau orang nggak pernah lihat biksu itu aneh kan? Aneh nggak saya ini? Aneh loh. Terus tiap hari pakai selimut, dikatakan gitu. Jadi ketika kami sedang meditasi jalan, anak-anak ini, yang namanya anak-anak, itu dia tiba-tiba ngomong rame-rame. Tahu dia ngomong apa? Botak, itu jujur seperti itu. Wah, sebagai samanera muda saya kan, dongkol ini anak kurang ajar ini. Lalu guru Bhante bilang, jangan marah. Kamu tuh nggak botak, kamu gundul. Ya juga ya, saya gundul ya. Kan kalau botak nggak tumbuh lagi. Mohon maaf nih ya, kan perubahan. Ya sudahlah, oke. Besoknya tetap kita jalan pagi, ketemu rombongan anak yang sama. Saya masih ingat wajahnya dulu. Dia bilang apa? Ketemu kita, dia bilang gundul gitu. Waduh. Oh iya ya, gundul ya. Terus diam aja lah. Masih sabar. Ingat, masih muda itu kesabarannya setipis tisu. Kata anak sekarang ya. Besoknya kita meditasi jalan lagi di keliling komplek yang sama, diteriakin lagi, bukan botak, bukan gundul. Tahu apa yang diteriakin? Tom samco gitu. Waduh dong, kalau saya ini anak terlalu ini. Guru Bhante bilang sabar, sudah tidak sabar. Lihat loh, hanya kamu berbeda saja bisa membuat orang lain bahagia. Iya juga ya, tapi gitu. Oh, karena saya berbeda seperti ini, anak-anak seneng ngatain Satom Samcok. Ya sudahlah, besoknya saya punya akal, habis pindah patah saya bawa biskuitnya, saya bagi biskuitnya setiap jalan. Ketika ketemu pagi suruh malah salim, sampai sekarang jadi baik. Artinya apa? Dimanapun kita pergi, kita selalu menemukan sesuatu yang gak nyaman dengan diri kita. Tinggal cara kita berpikir itu. Waktu itu guru saya membuat cara berpikir saya baik. Oh iya ya, hanya karena saya berbeda,
bisa membuat orang lain bahagia. Makanya kalau bapak ibu pulang dari arisan, pulang dari mana, sendalnya hilang, jangan marah-marah, bilang aja, oh berarti ada yang lebih butuh dari saya. Ya, umumnya istrinya pergi, oh ada yang lebih butuh dari saya. Enggak lah ya, enggak seperti itu. Nah inilah berpikir benar dalam praktek kita. Ya mungkin sampai di sini saja sharing dari Bante, nanti dilanjut Q&A, bebas mau tanya apa, yang penting jangan tanya kapan nanti pulang. Terima kasih, Namo Buddhaya.